Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Bapak dosen, peneliti, dan juga tenaga kependidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan demo bagaimana cara submit proposal hibah penelitian dan pengabdian dana Universitas Pendidikan Indonesia. Perlu Ibu Bapak ingat bahwa untuk mendapatkan pemahaman yang baik, bagaimana kita submit proposal, langkah baiknya Ibu Bapak membaca lebih dahulu panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Baik, saya langsung saja, saya akan membuka. Jadi seperti Bapak Ibu ketahui bahwa untuk submit proposal kita harus mengakses Litbang UPI Edu. Kemudian masuk dengan akun SSO Ibu Bapak, ini misalkan SSO akun saya. Baik, kita sudah masuk di halaman pertama. Di sini Ibu Bapak perhatikan ada beberapa hal, tapi Ibu Bapak silakan fokus di sebelah kiri, yaitu menu navigasi. Jadi di sini terlihat ada dashboard, roadmap, kelola grup riset, daftar proposal, dan seterusnya. Nah, yang perlu Ibu Bapak perhatikan adalah menu daftar proposal. Jadi menu daftar proposal ini adalah satu-satunya menu untuk mendaftarkan proposal Ibu Bapak, gitu ya. Baik, kita coba klik. Nah, di sini muncul 4 eh, kartu ya, 4 skema. Yang pertama pendanaan mandiri, dana universitas, hibah mitra internasional, program hibah pengembangan inovasi dan hilirisasi. Untuk proposal dana Universitas Pendidikan Indonesia, Unitas ya. Jadi kita klik yang nomor 2 yaitu dana universitas. Nah, di sini Ibu Bapak lihat ada 3 menu atau 3 skema besar. Yang pertama adalah program kolaborasi grup riset, yaitu skema-skema yang berbasis grup riset. Kemudian yang kedua adalah program akselerasi riset dan kapasitas akademik. Ini adalah terdapat skema-skema yang tidak berbasis grup riset atau mandiri dan juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba satu skema yaitu afirmasi dosen muda di program akselerasi riset dan kapasitas akademik. Maka kita klik lihat skema. Maka muncul di sini rentang kegiatannya 2026 sampai 2026, sumber dana, dana universitas. Nah, di sini ada 3 skema Ibu Bapak, yaitu riset afirmasi dosen. Kalau kita klik, ini Ibu Bapak bisa melihat beberapa deskripsi, kemudian maksimal dana, yaitu pagu universitas, yaitu 30 juta, kemudian riset penugasan kelembagaan, dengan pagu universitas 100 juta, dan riset afirmasi tenaga kependidikan dengan pagu 15 juta. Nah, misalkan saya akan mendaftarkan diri atau mengusulkan proposal saya untuk ke riset afirmasi dosen. Nah, sebenarnya saya tidak eligible karena riset afirmasi dosen ini ditujukan bagi dosen S2 maksimal lektor kepala, jadi dosen muda begitu Ibu Bapak ya. Oleh karena itu, tapi untuk demo kali ini saya aktifkan gitu ya. Untuk akun saya aktifkan sehingga saya bisa mengakses semua skema gitu ya untuk menunjukkan bagaimana kita submit proposal. Baik, kita langsung klik daftar. Maka di sini terlihat roadmap ya. Ini adalah menu roadmap penelitian. Jadi skema yang saya pilih adalah riset afirmasi dosen, jenis kegiatan penelitian. Kemudian di sini ada beberapa informasi terkait dengan roadmap. Nah, roadmap ini adalah roadmap yang telah kita miliki. Nah, kebetulan saya sudah memiliki topik khusus beberapa di roadmap saya, sehingga saya tinggal memilih. Kalau Ibu Bapak atau dosen muda belum memiliki roadmap, maka Ibu Bapak harus membuat roadmap di navigasi sebelah kiri, yaitu roadmap. Nah, di sini menu roadmap ini adalah menu untuk membuat roadmap yang baru. Ini khususnya bagi dosen muda ya, yang baru melakukan penelitian. Nah, untuk saya, misalkan saya tinggal pilih misalkan pengembangan smart city berbasis data astronomi, misalkan bidang fokus saya, maka saya tinggal pilih, kemudian saya lanjutkan pendaftaran.
Oke, ini sebagai catatan sebenarnya saya tidak eligible Ibu Bapak, ini hanya untuk menunjukkan kepada Ibu Bapak bagaimana kita mengusulkan skema afirmasi dosen. Nah, ini muncul identitas pengusul, topik khusus roadmap, ketua pengusul saya, sumber hibah, dana utas, kategori skema, program akselerasi riset dan kapasitas akademik, skema riset afirmasi dosen. Nah, untuk riset afirmasi dosen ini tidak membutuhkan grup riset, sehingga tidak ditanyakan saya itu ada di grup riset yang mana. Nah, kemudian kita masukkan dan data proposal pendanaan. Tadi pagu unitas 30 juta, misalkan saya set maksimal 30 juta juga. Kemudian tahun tidak perlu diganti, 2026, 8 bulan, judulnya misalkan adalah pengembangan wajan nanoteknologi untuk membuat nasi goreng. Itu Ibu Pak, ini hanya sekedar dummy judulnya. Kemudian kita diminta untuk memasukkan bidang penelitian dalam rencana induk penelitian. Nah, ini Ibu Bapak bisa baca di panduan ataupun di RIP, rencana induk penelitian. Nah, di dalam bidang penelitiannya ada eh, tiga bidang, yaitu pendidikan, STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, dan Sosial Humaniora. Sehingga Ibu Bapak diminta untuk mencocokkan topik penelitian Ibu Bapak itu dekat di mana gitu ya. Misalkan saya itu yang tadi dengan judul tadi itu STEM misalkan ya. Maka saya memilih STEM. Kemudian di sini Ibu Bapak diminta untuk sekarang memilih fokus penelitian dalam RIP. Nah, di sini ada beberapa poin, ini juga bisa Ibu Bapak baca di panduan. Sekali lagi, Ibu Bapak akan lebih familiar jika sudah membaca panduan lebih dulu. Misalkan tadi itu ada nano-nanonya kan, maka saya memilih material maju, nanoscience, dan nanoteknologi, gitu ya. Oke, sudah. Kemudian luaran wajib di sini otomatis Ibu Bapak ditargetkan akhir tahun untuk mendapatkan satu artikel yang dipublikasikan pada jurnal internasional atau proceeding terindeks Scopus gitu ya. Jadi luaran wajib Ibu Bapak tidak memilih, tidak bisa dipilih, tapi diberikan. Nah, Ibu Bapak tinggal mencapainya. Kemudian masuk ke menu SDGs, di sini wajib SDGs 17, yaitu komitmen untuk mencapai tujuan. Saya tinggal memilih arah kebijakan, misalkan saya pilih nomor satu saja supaya cepat. Kemudian oke, sudah. Nah, kemudian masuk abstrak ringkasan. Oke. Misalkan abstrak saya itu adalah penelitian ini dimaksudkan untuk mengembangkan suatu aplikasi dan perangkat keras, wajan keras, keras wajan dengan nano teknologi untuk mendapatkan nasi goreng yang enak dan cepat. Bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Dan seterusnya, Ibu Bapak silakan menuliskan abstraknya. Kemudian simpan dan hitung TKT. Nah, di menu ini Ibu Bapak diminta untuk menghitung tingkat kesiapterapan teknologi. Nah, tadi nama teknologinya misalkan apa tadi? Aplikasi dan perangkat keras wajan nano, gitu ya. Kemudian bidang teknologinya misalkan software. Kemudian saya buat deskripsinya, bla 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 bla. Kemudian status kegiatan penelitian misalkan baru Ibu Bapak ya. Saya klik baru, simpan dan lanjutkan. Nah, di menu ini Ibu Bapak diminta untuk menjawab berapa persen capaian yang telah Ibu Bapak lakukan. Nah, misalkan karena ini afirmasi dosen muda, saya baru melakukan penelitian ini. Maka saya tinggal membaca nih indikatornya, merupakan tingkat terendah dari kesiapan teknologi perangkat lunak, saya pilih 0%, 0%, 0% supaya cepat. Tapi kalau Ibu Bapak sudah mencapai 100%, ya tinggal dijawab 100% sesuai dengan indikatornya. Kemudian saya simpan karena saya mengisinya 0%, 0%, 0%, maka saya ada di TKT level 1, Ibu Bapak. TKT level 1 itu adalah riset dasar. Jadi 3 simpan dan selesai. Jadi DPPM dalam hal ini menangani penelitian di level
1 sampai 6. 1 sampai 3 itu adalah penelitian dasar, 4, 5, 6 adalah penelitian terapan. Sedangkan level 7, 8, 9 itu ditangani di Direktorat Inovasi, Hilirisasi dan Inovasi. Baik, saya sudah dapat level 1 riset dasar, kemudian saya lanjutkan ke pengisian anggota. Oke, maka Ibu Bapak tinggal mencari di sini nama tim. Misalkan ini kebetulan di sebelah saya ada Pak Edi, saya cari Pak Edi Prasetyo Nugroho. Tugas perannya adalah tukang masak. Baik. Nah, kemudian saya undang anggota. Baik, ketika saya sudah klik undang anggota, saya bisa notifikasi, saya WA Pak Edi, silakan ACC invitation saya gitu ya. Oke, misalkan di sini saya di sebelah saya juga ada Bu Latifani, Aridiana Alfitri. Nah, kemudian tugas perannya adalah cuci piring, itu ya. Baik, kemudian saya undang anggota. Baik, sekarang saya sudah punya 2 anggota, sudah cukup memenuhi prasyarat, maka saya isi anggota luar sambil saya menginfokan anggota saya gitu ya supaya ACC. Ini misalkan saya nggak punya anggota penelitian luar, jadi supaya cepat juga Ibu Bapak. Jadi next isi anggota mahasiswa, ini harus ini mahasiswa. Misalkan mahasiswanya adalah Mr. X, NIM-nya 101, rencana judulnya adalah cara memasak nasi goreng tanpa minyak. Ini skripsinya dengan nano, ya, dengan nanoteknologi. Oke, sepertinya bersesuaian dengan topik penelitian saya, jenjang S1, Fakultas MIPA, Prodi Matematika, peran asisten peneliti, undang sebagai anggota. Berhasil disimpan, maka saya sudah masuk di sini, mahasiswa atas nama Mr. X. Kemudian isi mitra. Nah, ini untuk afirmasi maupun juga pengembangan grup riset ataupun skema yang lain itu sangat direkomendasikan untuk Ibu Bapak memasukkan mitra. Mitra Dudi, lembaga penelitian, lembaga pemerintahan, atau perguruan tinggi luar negeri, gitu ya. Institusinya misalkan UTM, bidang kegiatannya komputasi, dananya misalkan saya masukkan misalkan ya 10 juta, sumber dananya misalkan in cash, artinya saya mendapatkan dana, kemudian negaranya adalah ini American Samoa, ini misalkan ya perguruan tinggi gitu ya. Kemudian saya diminta untuk mengunggah berkas pendukung. Jadi ini komitmen letter atau PKS dan seterusnya Ibu Bapak ya. Misalkan saya ngarang saja, saya ambil apapun ini, yang penting PDF, surat pengantar, misalkan di sini, terlalu besar ya filenya. Baik, saya cari yang kecil, file yang kecil. Misalkan ini, ya. Misalkan ini 1,3 MB. Baik, kemudian pilih sebagai mitra. Nah, sudah berhasil, Ibu Bapak, dan juga sudah mengunggah laporan komitmen letter. Gitu. Kemudian isi data luaran. Nah, langkah berikutnya adalah tambah luaran tambahan. Jadi ini luaran tambahan, luaran wajib tadi sudah disetting. Kemudian ya, misalkan di sini tambahannya adalah pemakalah forum internasional, judulnya adalah bla 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 bla. Tahun 2006 tambahkan. Jumlah 1 ya, mohon maaf. Baik, tambahkan luaran tambahan. Oke, saya sudah dapat. Jadi wajibnya adalah artikel, jurnal atau proceeding terindex Scopus. Tambahannya adalah pemakalah forum internasional. Kemudian berikutnya adalah saya diminta untuk memilih SDGs. SDGs yang lain 2025, SDGs-nya adalah nasi goreng cocok tanpa kelaparan. Itu ya, SDGs yang kedua. Nah, kemudian meningkatkan status gizi masyarakat, keseimbangan gizi, pilih sebagai SDGs. Baik, sudah ditambahkan di sini. Jadi ada SDGs 17 dan juga SDGs 2.
lihat preview. Nah, di sini Ibu Bapak bisa melihat apa yang sudah kita masukkan gitu ya. Sudah kita masukkan. Nah, ini terlihat anggota saya masih belum ACC nih ya. Kita tunggu ini kita tunggu untuk ACC ya. Saya post dulu begitu kalau begitu. Baik, baik Ibu Bapak, kita kembali setelah saya kontak anggota saya coba lihat kembali. Ini dia. Jadi Ibu Bapak, oh mohon maaf, belum share screen, belum share screen. Saya kembali share screen. Baik. Nah, ini terlihat di sini anggota sudah menyetujui, disetujui. Ya, Pak Edi tukang masak, Bu Fani cuci piring. Maka saya lihat, di sini muncul tadi yang awalnya disable sekarang menjadi enable. Jadi Ibu Bapak tinggal klik submit usulan. Apakah Anda yakin mengirim data ini ke sistem? Oke. Yes. Nah, maka Ibu Bapak data sudah tersimpan dan dilempar ke riwayat usulan berjalan. Nah, ini di sini terlihat yang tadi judul saya tahun usul 2026, judulnya adalah pengembangan wajan nanoteknologi untuk membuat nasi goreng. Nah, di sini ada icon merah, ini artinya saya perlu menambahkan apa yang perlu ditambahkan, yaitu proposalnya gitu ya, proposal. Oh, ini untuk mengubah ya, Ibu Bapak. Sebentar, saya stop dulu. Mohon maaf Ibu Bapak, saya ulang, ternyata saya unmute. Jadi setelah kita melakukan preview, submit preview proposal, Ibu Bapak tinggal menekan judul di usulan berjalan dan riwayat. Kita klik di sini, maka akan tampilan detail data kegiatan, riset afirmasi dosen. Ini adalah data yang sudah kita masukkan, kemudian luaran kegiatan juga sudah kita masukkan. Nah, jadi di tahap ini sebenarnya Ibu Bapak tinggal mengisi proposal usulan di sini, belum, kemudian lampiran terapi juga belum saya upload, lembar pengesahan, dan juga lampiran biodata pengusul, gitu ya. Nah, ini template-nya pengesahan proposal bisa di-download di sini, diklik download di sini. Kalau saya download, maka akan tampilan seperti ini ya. Saya close dulu, saya share lembar pengesahan. Nah, ini lembar pengesahan yang tercetak dari sistem. Ini nama ketuanya saya, Lala Satem Reza. Kemudian tadi ada anggota Edi dan Fani. Kemudian mahasiswa, mitra, dan di sini, nah di sini Ibu Bapak tinggal tanda tangan dan juga minta tanda tangan persetujuan dekan FMIPA. Misalkan dalam konteks ini FMIPA. Kemudian kalau sudah mendapatkan tanda tangan, maka saya share kembali sistemnya.
Baik, maka Ibu Bapak tinggal upload proposal yang sudah dipersiapkan. Di sini pilih file, saya yang penting saya upload Ibu Bapak di sini, upload. Kemudian saya oke. Kemudian RAB juga silakan disesuaikan, upload. Kemudian pengesahan. Ini file yang saya upload hanya ngasal Ibu Bapak ya. Hanya ini menunjukkan bagaimana cara upload. Pilih file, upload. Nah, semua sudah terupload Ibu Bapak. Jadi Ibu Bapak di sini diminta untuk ngupload 4 file, yaitu proposal usulan, RAB, lembar pengesahan, dan juga biodata. Jika sudah lengkap semua, di sini ada submit berkas. Maka Ibu Bapak tinggal klik submit berkas. Oke, itu mungkin Ibu Bapak, terima kasih atas perhatiannya. Nanti akan kita coba video yang kedua, yaitu submit proposal untuk skema yang berbasis grup riset. Mohon maaf jika ada kesalahan atau ada gangguan teknis tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.